Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Ice Breaking Pak Sabar. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa tetap semangat, terus berkreasi, terus belajar dalam rangka meningkatkan semangat kita untuk menjadi lebih baik. Oke, di kesempatan kali ini Pak Sabar masih melanjutkan kembali. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang seputar AKM, ya, seputar AN, Asesmen Nasional yang digadang-gadang akan menggantikan, sudah ditetapkan untuk menggantikan ujian nasional di tahun 2021, tahun depan ya. Nah, mungkin banyak sekali pertanyaan dari kita, apa sih sebenarnya beda antara AKM, Asesmen Kompetensi Minimal, dengan UN atau ujian nasional. Nah, di panduan yang sudah di-share oleh Kemendikbud di situsnya, di sini disampaikan secara lengkap apa sih sebenarnya perbedaan antara AKM itu dengan UN. Jadi AKM ini merupakan bagian dari asesmen nasional, ya. Jadi asesmen nasional itu dalamnya ada AKM. Kalau AKM ini terbatas, hanya siswa saja yang ikut, itu pun siswanya juga terbatas, tidak semuanya. Sedangkan asesmen nasional atau AN itu nanti juga diikutsertakan kepala sekolah dan juga guru-gurunya dalam rangka untuk survei lingkungan belajar. Nah, disampaikan di sini terkait dengan perbedaan antara AKM dan UN, ya. Jadi pertama dari jenjang penilaian. Nah, untuk jenjang penilaian ini UN ini ujian nasional ya, itu dimulai dari jenjang menengah SMP sederajat, SMA sederajat, juga SMA. Kalau SD itu kan kemarin di daerah masing-masing, USBN, ujian sekolah berstandar nasional ya. Kemudian kalau AKM ya, dan juga survei ini dari tingkat SD ya, mulai dari tingkat dasar SD sampai ke SMK ya. Kemudian untuk level murid, level anak didik yang akan mengikuti AKM ini. Nah, bedanya dengan UN, kalau kemarin UN ini kan yang mengikuti adalah siswa tingkat akhir. Jadi kalau SD berarti kelas 6 ya. Kalau SMP berarti kelas 9 dan SMA kelas 12. Nah, untuk AKM ini maka yang mengikutinya adalah satu tingkat di bawah, satu tingkat di bawahnya. Jadi kalau SD berarti kelas 5 yang ikut. Kalau SMP berarti kelas 8 dan untuk SMA, SMK itu berarti kelas 11 yang ikut. Ini bedanya di sini. Siswa yang akan mengikuti AKM ini. Oke, kemudian subjek ya, siapa saja. Nah, ini subjeknya. Kalau UN khusus hanya mengikut sertakan siswa-siswa yang tingkat akhir ya, semua siswa kelas 6, semua siswa kelas 9, semua siswa kelas 12. Sedangkan untuk AKM nantinya ini ada sensus sekolah terkait dengan apa ya kemarin, stratifikasi sosial ekonomi ya, stratifikasi sosial ekonomi, data-data yang masuk, maka tidak semua siswa akan diikut sertakan dalam AKM nantinya. Jadi sampel ya, tidak semua siswa yang bisa ikut ini. Kemudian tingkat jenis tes ini high stake ya, tinggi mungkin ya, level tinggi, sedangkan untuk AKM ini low ya, rendah saja. Model soalnya kalau UN udah pasti soalnya pilihan ganda ya, sudah pasti pilihan ganda, dan juga memang biasanya dekat-dekat di sini ada isian singkat ya. Sedangkan untuk AKM nanti ini kolaborasi, semua jenis soal ada pilihan ganda, kemudian ada menjodohkan, ada isian singkat, dan juga ada uraian. Jadi hampir semua jenis soal sudah ada. Ini sebenarnya pernah ya di tahun 2000 ya 2019 ya, kalau tidak salah 2019
ini pernah diuji cobakan terkait dengan AKM ini ya, di sesi-sesi terakhir dicobakan pernah melihat soal seperti ini. Kemudian periode tes, kalau UN ini 4 hari, sedangkan untuk AKM ini hanya 2 hari saja, singkat ya, tidak lama. Kemudian bagaimana model pelaksanaannya? Kalau UN ini semi online, jadi ada yang pakai komputer, dan masih ada memang beberapa daerah terkait dengan hal tertentu harus dengan KP ya, kertas dan pensil. Nah, sedangkan untuk AKM ini utamanya harus ada full online ya. Jadi diusahakan full online, maka kemudian nanti akan dipermudah dari terkait dengan server dan segala macam. Kemudian semi online juga ada, dan juga offline untuk sekolah-sekolah tertentu, mungkin terkait dengan sekolah yang sampai dengan detik ini, masih belum nyampe itu yang namanya internet ya. Oke. Kemudian metode penilaiannya, kalau untuk UN ini CBT, Computer Based Test, sedangkan untuk AKM ini Computerized Multi-Stage Adaptive Testing. Nah, ini mungkin akan dijelaskan ya oleh kementerian seperti apa nanti dengan metode penilaiannya ini. Walaupun ini memang sudah disampaikan kemarin, sudah disampaikan oleh Pak Sabar dan juga disampaikan di bagian tertentu bahwa AKM ini sangat tidak berpengaruh terhadap kelulusan. Itu sekali lagi, sangat tidak akan berpengaruh terhadap penilaian kita sebagai siswa itu sendiri, kemudian tidak berpengaruh terhadap kelulusannya, bahkan tidak berpengaruh terhadap sekolah itu sendiri. Jadi anteng-anteng aja gitu. Nah, jadi stay cool gitu ya. Oke, jadi tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu dibawa stres tingkat tinggi begitu. Kemudian speknya, bagaimana spesifikasi minimal di sekolah? Jadi kalau dulu di UN ini memang alat-alatnya mesti lengkap gitu ya. Server sekolah, ada komputer klien dan segala macamnya. Jadi ya tahulah bagi yang jadi proktor ya, yang jadi kepanitiaan di UN tahun-tahun sebelumnya, sangat repot sungguh, banyak sekali pekerjaan harus dilakukan dan kendala-kendala yang lainnya. Nah, kemudian untuk AKM ini disampaikan bahwa server sekolah tidak perlu. Jadi memang agak direndahkan ya kali-kali untuk spesifikasi untuk AKM ini. Bandwidthnya hanya 20 Mbps ya, mungkin ini kalau internet ya yang ada sudah bisa untuk ini. Lebih baik lagi kalau memang bisa, nanti sudah jelaskan kalau memang nanti penggunaan AKM ini bisa misalnya menggunakan handphone siswa, bisa menggunakan laptop, handphone lah ya, mungkin misalnya siswa bisa menggunakan handphonenya, maka mungkin bisa lebih praktis lagi kalau memang dalam pengembangan selanjutnya bisa diakses oleh handphone siswa. Kalau yang belum tidak, maka akan lebih mudah saya kira untuk pelaksanaan dari AKM ini. Oke, itu saja informasi ya terkait dengan apa sih perbedaan antara asesmen kompetensi minimal ini dengan ujian nasional. Ini terkait dengan dari segi jenjang penilaiannya, kemudian level siswanya, kemudian siapa saja yang ikut, tingkat jenis tes, dan hal-hal lainnya, supaya bisa memudahkan kita untuk membedakan apa sih antara AKM dengan UN ini. Tapi yang paling utama adalah tidak sampai di bawah stres yang berlebihan. Nah, ini ya terkait dengan AKM ini, asesmen kompetensi minimal. Demikian dari Pak Sabar, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.